wabarakatuh. Lagi-lagi kembali di video kali ini dengan saya. Mari kita akan membahas tentang optimalisasi pemanfaatan molasses, yaitu produk samping dari industri gula. Sebelum itu, perkenalkan, saya Alisa Kutrinada Fadila, mahasiswa Universitas Internasional Semen Indonesia, kelas Komunikasi dan Presentasi Bisnis dengan NIM 203181002 dengan dosen pengampu Ibu Oki Putri Prasurti, STMT. Nah, tidak asing lagi bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alamnya. Salah satunya adalah produksi tebu. Di dalam tebu mengandung sukrosa yang tinggi sebagai pemanis buatan. Maka dari itu terciptalah gula. Di Indonesia tersebar banyak pabrik gula yang beroperasi. Ada 179 yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dengan produktivitas sebanyak 14.000 ton dan bisa menghasilkan 170 ton gula per hektarnya. Tentu sangat banyak. Selain menghasilkan gula, di industri gula juga menghasilkan produk samping seperti blotong, abu ketel, dan tetes tebu atau molasses. Di video kali ini mari kita bahas lebih lanjut molasses yang bisa dimanfaatkan kembali. Nah, molasses atau tetes tebu ini adalah cairan limbah dari pengesalan gula yang berwarna hitam pekat dengan mengandung sukrosa mencapai 48-55%. Selain itu, tetes tebu ini juga mengandung mineral esensial, mengandung karbohidrat tinggi, mengandung vitamin B kompleks, dan vitamin-vitamin yang larut dalam air. Maka dari itu, banyaknya kandungan yang terdapat dalam tetes tebu ini, mari kita mengoptimalisasikan pemanfaatan molasses ini. Selain kandungan yang banyak, molasses ini juga diproduksi banyak. Salah satunya di PT Subang pada tahun 2011, dia menghasilkan 16.000 ton. Banyak sekali bukan? Dan jika dibuang, maka akan menimbulkan dampak bahaya bagi lingkungannya seperti pencemaran air dan merubah struktur tanah. Dan juga dia juga menghasilkan sesuatu barang yang bernilai ekonomis jika dimanfaatkan kembali dengan mengusung proses recycle, yaitu menjadikan molasses ini menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis dan bisa dimanfaatkan lagi. Salah satu pemanfaatan molasses ini adalah menjadi produk baru, yaitu MSG. Teman-teman sudah tidak asing lagi bukan? Tapi stigma orang-orang berpikir bahwa mengonsumsi MSG itu akan menjadi bodoh. Apakah benar? Tentu saja tidak jika kita mengonsumsi tidak melebihi ambang batas sesuai WHO. Anjuran WHO yaitu orang bisa mengonsumsi tidak lebih dari 120 mg per berat badannya. Jadi semisal orang itu berat badannya 50 kg, maka maksimal mengonsumsinya adalah 6 gram atau setara dengan 2 sendok teh. Selain MSG, pemanfaatan molasses ini juga bisa dimanfaatkan sebagai silase pakan ternak yang menjadi alternatif pakan pada musim paceklik. Lalu molasses ini juga bisa dijual langsung per liternya yang bisa meraup omset seperti Pak Fandi ini. Dia bisa meraup omset sebanyak 100 juta per bulannya. Lalu bisa menjadikan produksi bioetanol untuk menjadi bahan bakar energi terbarukan yang ramah lingkungan di masa depan. Selain itu, inovasi pemanfaatan tetes tebu ini juga bisa digunakan sebagai campuran beton untuk meningkatkan kekuatan beton tersebut. Lalu bisa dijadikan sebagai produksi listrik. Lalu juga bisa menciptakan energi terbaru sebagai solusi energi terbarukan di masa depan. Nah, sudah mencapai hampir akhir slide. Maka kesimpulan dari presentasi kali ini, limbah industri gula memberikan banyak dampak buruk bagi masyarakat yang ada di sekitarnya, baik itu dari segi udara maupun segi air yang ada di sekitar pemukiman. Dengan begitu, limbah tetes tebu itu ada beberapa, yaitu blotong, abu ketel, dan tetes tebu. Dengan begitu, mari menjadikan molasses atau tetes tebu ini menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis dan bisa dimanfaatkan kembali seperti MSG, silase pakan ternak, dan bioetanol. Sekian dari video kali ini. Jika ada komentar atau pertanyaan, silakan ditulis di komentar di bawah ini. Dari saya, sekian.